Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani Ritonga, NIM 4119061 dari kelompok 7, ingin menyampaikan materi sirah nabawiyah yang dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara terang-terangan di tahap ini dilakukan oleh Rasul beserta pengikutnya setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah pada tahap ini segera mendapat reaksi keras dari orang-orang kafir Mekah. Siksaan dan penganiayaan datang bertubi-tubi. Pada tahap ini, para pengikut Rasulullah sungguh-sungguh diuji sampai sejauh mana kualitas iman mereka setelah 3 tahun dibina mentalnya di Darul Arqam. Dakwah Rasulullah SAW pada tahap ini juga merupakan pertarungan pemikiran antara pemikiran jahiliyah dengan Islam, antara adat istiadat, budaya dan kepercayaan nenek moyang dan Islam. Hal ini tersurat pada ayat-ayat Makkiyah yang pada umumnya mengajak manusia untuk memikirkan kejadian alam semesta agar meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Tahap dakwah ini berjalan selama 10 tahun dan rumah Rasulullah SAW menjadi pusat perhatian pengikut-pengikut beliau sebagai mana menimba ilmu dan menerima wahyu. Pembinaan dan pengkaderan di Darul Arqam dilaksanakan secara selektif, intensif dan kontinu dengan memilih pribadi-pribadi yang dinilai mampu mengemban dakwah. Dakwah Rasul pun semakin gencar, ruang lingkupnya semakin luas dan sasarannya lebih ditunjukkan kepada jamaah di tempat-tempat ramai, seperti di pasar, di Ka'bah, di musim haji, di tempat-tempat orang melakukan tawaf, dan lain-lain. Rasulullah pun mendatangi sekitar 14 kabilah sebagai media dakwahnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak kaum Quraisy bahwa mereka akan menerima dakwah dan menjadi pendukung Rasulullah serta mengadakan perlawanan kepada kaum Quraisy. Dan apabila itu terjadi, tentu akan merusak citra mereka di kalangan bangsa Arab, apalagi bila kepercayaan dan kebudayaan mereka dihinakan. Pada tahap yang penuh rintangan ini, ruang gerak dakwah Rasulullah semakin sempit. Hal ini dikarenakan orang-orang yang sangat Rasul cintai dan sebagai pelindung dakwah Rasul sudah tiada, yakni istri Rasulullah sendiri, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abi Thalib. Karena itu, kemudian Rasulullah berusaha mencari dukungan di kota Taif, tetapi tidak berhasil. Bahkan beliau disambut dengan penghinaan dan penganiayaan fisik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dakwah Rasulullah di periode Mekah adalah dakwah dalam rangka memperkenalkan Islam melalui dakwah fikriyah atau dakwah pikiran, kemudian membina umat, mengatur barisan dan menyusun kekuatan untuk kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode Madinah. Dakwah Islam di Madinah telah tersebar sejak 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Kesediaan penduduk Madinah menerima kedatangan Rasulullah dan menyerahkan segala urusan mereka kepada beliau merupakan awal tumbuhnya benih khilafah Islam. Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah dalam hijrahnya dari kota Mekah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu dengan membangun masjid. Pembangunan masjid mempunyai arti yang sangat penting bagi pembinaan masyarakat Islam yang terdiri atas individu-individu muslim yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Pancaran dan semangat kemasjidannya, masjid yang juga menjadi tempat pelepasan para prajurit kemudian perang dan tempat menyelesaikan semua urusan umat yang menyangkut ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Masyarakat Islam sangat mementingkan persaudaraan
atas akidah Islam atau ukhuwah Islamnya, dan diantaranya adalah antara sesama warga masyarakat, dan ini tidak terpenuhi secara maksimal, melainkan dimulai dari masjid tempat umat Islam bertemu muka dan bertukar informasi serta menjalin persaudaraan. Dengan cerita itu lenyap dengan sendirinya tembok-tembok pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin, golongan yang elit dan golongan yang bawah, dan serta warna kulit yang hitam karena keturunan serta kulit yang putih. Sistem Islam menghendaki adanya persamaan dan keadilan bagi seluruh umat. Mereka bertemu dalam satu barisan, berdiri tegak bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menyingkirkan egoisme, menyuburkan rasa tolong-menolong atau ta'awun, dan saling menanggung atas dasar persaudaraan Islam yang terbina di masjid. Yang selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Langkah kedua yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, atau kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah. Persaudaraan ini bukan sekedar slogan-slogan kosong tanpa makna, tetapi persaudaraan yang digambarkan Rasulullah ibarat satu tubuh. Bila satu anggota tubuh tertimpa sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Persaudaraan yang mendarah daging mengalir dalam setiap umat sehingga lenyap sama sekali segala fanatisme terhadap golongan, suku, bangsa, dan ras. Persaudaraan yang sebenar-benarnya yang sebagaimana dilakukan Rasulullah tidak mungkin terwujud tanpa didasari dengan akidah Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun piagam perjanjian atau wathiqah. Langkah ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah menyusun piagam atau wathiqah yang menurut istilah sekarang adalah Undang-Undang Dasar. Ibnu Hisham menyebutnya Dustur atau Undang-Undang Negara Pemerintahan Islam yang pertama. Wathiqah ini menyangkut hak dan kewajiban orang-orang non-muslim yang tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam, hubungan antara daulah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan daulah. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi politik dan militer dalam rangka penyebaran dakwah Islam. Keluar Madinah, maka diambil langkah-langkah selanjutnya setelah urusan dalam negeri terlaksana. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengirimkan surat kepada negara pemimpin-pemimpin kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arab, seperti Kaisar Romawi, Kisra Persia, Mukaukis dari Mesir, dan yang lainnya untuk mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama umat Islam, seperti kabilah Yahudi, seperti Bani Quraidah, Bani Quraiko, dan Bani Nadir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.